يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah pembawaan yang menyertai seseorang sehingga dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga dia bisa berinteraksi pada segala hal yang diwajibkan padanya atau hal yang dia ditentukan di jalan hidupnya untuk berinteraksi dengannya. Itu yang disebut dengan akhlak. Dan akhlak itu cakupannya ada 4. Cakupannya ada 4. Ada hal-hal dari akhlak yang merupakan hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dan ini akhlak yang paling tinggi. Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabbnya. Karena itu tadi kita sebut bahwa akhlak yang mulia itu dari keimanan. Iya, akhlak yang mulia dari keimanan. Karena itu jangan terkecoh ya dengan sebagian orang. Kadang dia akhlaknya kepada manusia bagus, tapi subhanallah akhlaknya kepada Allah betul-betul kelewatan dan tidak berakhlak. Iya, berbuat kesyirikan kepada Allah padahal Allah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, keluar dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih sunnah Nabi, padahal dia mengaku dirinya orang yang mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku dirinya berakhlak mulia, tapi akhlak itu cuma dia pahami dalam masalah tersenyum, dalam masalah bermuamalah dengan manusia, interaksi dengan manusia saja. Itu keliru ya. Justru akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita benahi, dan itu pokok yang hendaknya diperbaiki. Kemudian yang kedua dari cakupan akhlak yang mulia adalah seorang itu membangun hubungan antara dirinya dan orang lain. Antara dirinya dengan orang lain. Ya, orang lain itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para ulama Islam, ada para pemerintah, ada tetangga, ada orang tua, iya, ada kerabat, ada ibnu sabil, ada para ulama, berbagai lapisan manusia. Dan pada setiap lapisan itu ada akhlak-akhlak dan pembawaan yang telah disyariatkan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'ati likulli dhi haqqin haqqahu." Berilah pada setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Iya, pada setiap pemilik hak diberikan haknya masing-masing. Karena itu harus kita tahu ketinggian akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga harus kita pelajari ketinggian akhlak terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di dalam lingkup inilah itu sumber kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu semuanya terbatas pada akhlak yang mulia. Jadi beliau sebutkan pokok kebaikan semuanya berputar di atas akhlak yang mulia. Sebab tidak ada yang keluar dari pintu ketaatan apapun kecuali dia bisa masuk di dalam pembahasan akhlak yang mulia. Karena itu albirru, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, husnul khuluq. Iya. Sama ketika Nabi bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Sebab kalau tidak wukuf di arafah, batal hajinya, tidak syah hajinya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertabda tentang takbiratul ihram, wa tahliluha wa tahrimuha takbir. Ya, seorang bertakbir ihram itu pengharaman dia masuk salat. Itu rukun salatnya. Kalau dia tidak takbiratul ihram, tidak syah salatnya. Nah, ketika Nabi berkata, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu pada akhlak yang mulia, ini pokok kebaikan dan sumbernya. Pokok kebaikan dan sumbernya. Iya. Karena itu dari akhlak yang mulia, itu sumbernya diambil dari mana? Dari Al-Quran. Dan itu pokok seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Kemudian yang kedua, dia mengambil akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Iya. Dan akhlak yang mulia itu juga itu bisa lebih menyatu di dalam diri kita apabila kita melihatnya dari biografi dan sirah para ulama. Ya, karena itu ada panutan kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama Islam. Ya. Dan di situ fungsinya seorang itu belajar dari guru. Karena dari guru itu kita melihat akhlaknya dan pembawaannya. Bagaimana dia menerapkan akhlak yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Supaya ada contoh konkret yang kita lihat di dalam kehidupan dari akhlak yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi cakupan akhlak yang mulia itu luas sekali. Yang pertama tadi, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kemudian yang kedua, antara seorang hamba dengan manusia lainnya, dengan berbagai lapisannya. Kemudian yang ketiga, antara seorang manusia dengan dirinya sendiri. Itu cakupan akhlak. Ada akhlak terkait dengan diri kita. Iya. Bagaimana kita membenahi jiwa kita, mendidiknya, melatihnya untuk belajar menuntut ilmu, untuk beramal dengan amalan salih, mendakwakan kebaikan, bersabar di atas seluruh hal tersebut. Itu jenis dari akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, dari cakupan akhlak yang mulia, itu adalah hubungan antara seorang manusia dengan selain daripada tiga yang disebutkan. Karena ada akhlak Islam terhadap hewan-hewan. Ya, jangan dianggap sepele ya. Kadang seorang itu berbuat baik kepada makhluk bernyawa, itu menjadi sebab dia mendapatkan sorga. Seperti perempuan yang kisah yang masyhur ya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang perempuan pezina di masa Bani Israel, dia memberi minum seekor anjing, masuk surga. Karena hal tersebut diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surga. Dan diterangkan juga dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, seorang perempuan disiksa karena seekor kucing. Dia kurung, tidak dia beri makan, tidak dia pula lepaskan. Akhirnya dia disiksa karena hal tersebut. Ya, maka terhadap makhluk hewan pun itu kita diperintah untuk berbaik akhlak. Bahkan terhadap benda-benda mati pun umat Islam itu diperintah untuk berakhlak yang mulia. Jangan dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya, karena itu orang yang punya akhlak yang mulia itu dia bagus hubungannya pada lingkungannya, pada negeri yang dia pijak. Ya, pada hal-hal yang merupakan fasilitas umum, dia tidak menyebabkan gangguan terhadap manusia. Dan ini semuanya pada setiap poinnya itu subhanallah adalah pembelajaran dari berbagai akhlak yang mulia. Pelajaran dari berbagai akhlak yang mulia. Dan ini pembahasan kita tentang akhlak ini luar biasa ya, pembahasan yang sangat luas sebenarnya. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya terangkan di waktu ringkas ini cukup sebagai gambaran untuk kita semua bahwa subhanallah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, saya menjamin sebuah istana di surga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Terlihat dari uraian ringkas itu betapa luasnya pintu-pintu ketaatan di dalam pembahasan akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak yang mulia itu bukan mencakup kegiatan kita dengan manusia lain saja, tapi ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, kepada para pemerintah, akhlak kepada orang tua, kepada tetangga, berbagai lapisan manusia. Ada akhlak terhadap diri kita sendiri, ada akhlak terkait dengan hewan-hewan, akhlak terhadap bumi yang kita pijak. Ya. Itu bagian dari pintu-pintu ketaatan dan sangat luas sekali. Karena itulah bagi
siapa yang mempelajari dari agama ini, giat di dalam menuntut ilmu, dia belajar dari ilmu akidah yang benar, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berguru kepada guru yang benar ya, sebab guru itu cermin yang memudahkan dia untuk memperoleh berbagai pintu ketaatan. Memperoleh pintu ketaatan. Karena itu Imam Abu Daud itu, akhlaknya dan pembawaannya itu mirip dengan gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu mirip dengan gurunya Waki' bin Al-Jarrah. Waki' bin Al-Jarrah itu mirip dengan gurunya Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir itu mirip dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mirip dengan gurunya Alqamah. Alqamah itu mirip dengan gurunya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terwarisi akhlak gitu. Ya, dengan guru-guru yang bagus, kita mengambil ilmu dari orang-orang yang benar mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu membantu seseorang untuk lurus di atas akhlak dan tergambar untuknya pintu-pintu ketaatan yang sangat luas sekali. Ya, dan ditulis buku ya berjilid-jilid oleh para ulama seputar akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang terlarang. Dan ini semuanya bagus untuk dikaji, dipelajari satu persatu. Karena pada setiap untaian akhlak yang mulia itu terdapat pintu-pintu sorga secara terperinci di dalamnya. Karena itu tidak mengherankan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Dan saya menjamin sebuah rumah, sebuah istana di sorga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.